Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita yang masuk cuma sedikit ya. Ya karena ini kita materinya bentar aja ya. Jadi ini materinya nanti lebih banyak ke praktek aja. Jadi materinya itu hari ini pertemuan 9 itu adalah hierarkika arsitektur. Jadi arsitektur hierarki gitu ya. Kita artikan sebagai arsitektur hierarki. Jadi hierarki itu apa sih? Hierarki itu kan struktur begitu ya, struktur, susunan, dan bagaimana dia tersusun dengan sistematis gitu ya. Maka dari itu bila kita artikan arsitektur hierarkikal, jadi arsitektur yang mana tersusun dengan sistematis. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jauh kita bahas di slide selanjutnya. Jadi jenis macam-macam arsitektur perangkat lunak itu ya, atau bentuk arsitektur, macam-macam arsitektur dalam perangkat lunak itu ada macam. Yang pertama itu ada data flow arsitektur. Nah, di mana kemarin sudah belajar yaitu mengenai batch sequential, terus pipe and filter, proses kontrol. Nah, terus yang kedua ada data center arsitektur. Ada jenis repository dan jenis blackboard. Nah, yang hari ini kita belajar itu adalah mengenai hierarchical arsitektur, yang mana submaterinya itu ada subroutine dasar, ada master slave, ada layer, dan ada virtual machine. Jadi kita belajar itu biar tahu gitu ya, apa sih arsitektur di dalam perangkat lunak kita gitu ya. Kita nggak asal cuma buat dan juga nggak asal buat juga makai gitu ya, nggak asal memakai. Nah, maka dari kita perlu tahu seluk-beluknya itu dari mana, arsitekturnya itu bagaimana di dalam software itu, susunan sistemnya. Nah, itu ada banyak jenisnya. Satunya arsitektur data flow, salah satunya ada arsitektur data center, yang mana kemarin jelas sekali ya, kalau yang arsitektur data flow, arsitekturnya itu seperti aliran. Nah, yang kedua, arsitektur data center, berarti arsitekturnya ciri khasnya adalah datanya terpusat. Nah, yang ketiga sekarang, di dalam perangkat lunak pun juga ada arsitektur hierarkikal, yang mana arsitekturnya berdasarkan susunan sistem yang sistematis. Nah, yang bagaimana sih yang dimaksud sistematis gitu ya, yang terstruktur gitu ya. Nah, untuk itu ada submainnya ya. Yang pertama itu ada subroutine dasar, terus ada master slave, ada layer, dan ada virtual machine gitu ya. Nah, pola arsitektur pun itu juga dibagi ke dalam arsitektur komunikasi asinkron tersirat. Jadi arsitektur komunikasi asinkron, tidak langsung ya, asinkron. Arsitektur komunikasi yang secara tidak langsung. Ya. Nah, yang pertama itu bisa kita bagi menjadi pertama non-buffer event-based implicit invocation. Jadi arsitektur yang berdasarkan permintaan implisit berbasis peristiwa yang tidak di buffer. Nah, gimana itu?
Intinya kalau umpama ada suatu komunikasi yang secara asinkron gitu ya, dan dia butuh suatu arsitektur, nah itu kita sebut sebagai arsitektur implicit asynchronous communication. Dan yang kedua itu ada buffer berbasis pesan. Nah, biasanya kan kalau kita menerima WA gitu ya, WA pesan WA gitu kan ada jedanya gitu ya, umpama 1 detik ataupun 1 milisecond. Nah itu pun itu termasuk proses buffer, proses uh, buffer berbasis pesan. Jadi dia ada suatu waktu untuk mengirim pesan dari sumber A ke sumber B. Nah, yang kedua itu ada arsitektur berbasis interaksi. Nah, arsitektur berbasis interaksi. Nah, yang kita bisa biasanya kenal itu ada model view controller atau MVC. Nah, yang kedua ada presentation abstraction control atau PAC. Nah, yang ketiga itu ada distributed arsitektur. Arsitektur terdistribusi. Nah, ada lagi macamnya itu ada arsitektur client server, ada arsitektur broker atau makelar ya kalau bahasa. Terus kalau ketiga ini ada SOA atau arsitektur berorientasi layanan. Nah, ini yang uh, apa ya, familiar ya di bidang service system, arsitektur sistem itu pakai SOA, yaitu arsitektur berorientasi layanan. Lalu yang keempat adalah arsitektur berbasis komponen. Nah, khususnya hari ini kita belajar mengenai hierarchical arsitektur. Nah, minggu depan kita belajar mengenai yang selain di sini. Nah, minggu depan kita belajar model view controller dan PAC. Tapi hari ini kita masih belajar hierarchical arsitektur. Yang pertama itu adalah subrutin utama di sini. Yang kedua, kalau kita artikan master slave itu kan tuan itu ya, atau slave itu anggotanya gitu ya. Jadi master slave itu kita ibaratkan sebagai anggota gitu ya. Anggota dan sub anggota. Nah, gitu. Terus yang ketiga itu adalah layer atau lapisan. Yang keempat itu adalah mesin virtual, ya. Nah, kita ke ini sedikit merangkum ya pertemuan kemarin agar tidak lupa. Nah, kemarin ada arsitektur arus data atau aliran data, yaitu serangkaian transformasi pada kumpulan data yang berurutan. Kumpulan dan operasi data itu tidak bergantung satu sama lain. Ada 3 kategori, ada batch sequential, ada pipa dan filter, dan ketiga pengendalian proses. Nah, ini menyinggung lagi yang pertama batch sequential itu adalah mengenai pemrosesan data dari satu modul ke modul selanjutnya. Nah, ini kemarin jadi modul 1 ke modul 2 ke modul 3 ke modul 4 dilalui dengan data flow, tanda panah ini data flow, dan kotak ini diibaratkan sebagai data transformation. Jadi ketika terdapat satu sistem yang menganut arsitektur batch sequential itu bentuknya arsitektur seperti ini, jadi urut satu ke modul ke yang lain, dan dia sekuensial, jadi pun juga tidak ada yang loncat ya, mengalir terus gitu, jadi batch sekuensial, urutan. Nah, ini contoh batch sekuensial yang terjadi di pemrosesan data bisnis di perbankan ya, ataupun juga bisa utility perbankan. Contohnya batch sekuensial, di sini ada transaction file, ini ada Unicode, lalu divalidasi. Bila mana terdapat rejected transaction, dia terdapat Unicode sendiri. Selanjutnya validated transaction, dia ada Unicode. Lalu di sorting.
terjadilah proses sorting, lalu ada proses update, di mana jadi tandanya kalau kotak kita dulu belajar ya, ini adalah proses kotak. Kalau umpama tanda seperti ini itu adalah dokumen ya. Jadi proses, ada proses, lalu ada dokumentasi, lalu proses update, terdokumentasi proses update, dan selanjutnya generate report, yaitu membuat satu laporan atau abstraksi gitu ya. Intinya sebuah tulisan yang mana menganut semua dokumen dari semua proses sebelumnya. Nah, generate report, kemudian diarsipkan menjadi satu, menjadi sebuah beberapa laporan. Nah, seperti itu. Contohnya batch sequential, jadi prosesnya itu haruslah mengalir, tidak ada loncatan. Next. Nah, ini contoh batch sequential using Unix shell script. Jadi pertama validate, valid, invalid, execution code berikut. Nah, lalu sort, valid, sorted, update master, sorted, and generate report, master report 1 and report 2. Contohnya, nah ini masalah, jadi ada kelebihan dan kelemahannya batch sequential. Yang pertama, manfaat pertama itu pembagiannya secara sederhana. Jadi prosesnya itu sederhana sekali. Bila mana prosesnya sederhana sekali pakai batch sequential tidak apa-apa, tapi batasannya atau kelemahannya itu dia implementasinya membutuhkan kontrol eksternal dan tidak ada antarmuka yang interaktif. Yang terakhir, konkurensinya tidak didukung. Jadi batch sequential cocok untuk proses yang sederhana. Sebagai contoh tadi, utilitas perbankan, proses perbankan. Nah, ini mengulas lagi pipa dan filter, sedikit aja. Jadi pipa dan filter itu dia contohnya itu seperti berikut ini ya. Ada sebuah proses sistem itu terdiri dari sumber data, filter, pipa, dan data sink. Filternya bisa lebih dari satu. Nah, koneksi antar komponen itu seperti aliran data. Nah, seperti ini. Jadi, mulai dari data source ke filter 1 dihubungkan dengan pipe, filter 2, dan kemudian ke data sink. Nah, ini pipa dan filter itu dapat bekerja secara bersamaan. Jadi kalau disimpulkan di sini dia bisa bekerja secara bersamaan. Nah, ada filter aktif, ada filter pasif. Nah, itu kalau filter aktif dia cirinya itu adalah ada proses membaca dan menulis. Nah, sedangkan filter pasif itu hanya menulis. Gitu. Ini contoh pip and filter. Jadi nggak melulu mengenai proses ya, tapi dia juga bisa mengenai mengatasi Unicode ya. Jadi contohnya tadi ya itu. Ini contoh simple unique pipe and filter architecture. Jadi ada sumber data yang mana diproses menggunakan. Nah, ini ada proses cap gitu ya. Ini contohnya simple unique pipe and filter architecture. Contoh ada data source, kemudian ada proses C, ada proses T, ada grep A, grep B, and kemudian chat, ada unique, proses unique, terus dihasilkanlah data keluaran unique code. Apa kok unique code? Unifile. Nah, the filter used above can be replaced by any other unique command or application program as long as they take input from stdin and output from data stout. Here is such a situation. Nah, ini contoh pakai unique by any other unique command. Next. Kebanyakan. Nah, pipa dan filter ya, jadi ada juga
Manfaatnya itu dia semua filter dapat beroperasi pada waktu yang sama. Batasannya, dia adalah sulit untuk konfigurasi dan tidak ada interaksi antar pengguna. Nah, terakhir itu ada kemarin arsitektur data flow, ada arsitektur data center. Nah, ini data center itu dibagi jadi dua, ada repository, ada blackboard, ya kan? Nah, ini kalau berbasis repository, itu gambarannya itu adalah penyimpanan data bersifat pasif. Jadi klien penyimpanan data itu harus aktif, mendukung pemrosesan data interaktif, dan klien mengontrol penghitungan dan aliran logika. Nah, ini repository arsitektur, gambaran repository arsitektur. Jadi yang pertama itu terdapat suatu framework ya, contohnya Bootstrap, di mana ada agen 1, agen 2, agen N. Nah, setiap agen mempunyai input ke repository dan repository memberikan output kepada agen. Nah, ini contoh arsitektur berbasis repository. Contoh lain sistem suatu sistem ya, studi kasus ya. Ini contohnya pakai ada data reposition ya, data reposition. Ada komen, program script, menu, kemudian mengeluarkan diagram, mengeluarkan report, mengeluarkan generate diagram. Jadi ada input, ada proses output. Di dalam hal itu terdapat repository data. Next, nah ini contoh repository arsitektur. Contoh, nah ini sistem compiler. Jadi ada framework, sebuah compiler tool ya, sebuah framework di mana di dalamnya itu terdapat software scanner ya, ada program scanner, program untuk parser, dan program untuk code generator. Nah, di dalam proses scanner tadi menghasilkan sebuah GUI atau suatu output ya, yang mana bisa saja outputnya berupa berbagai macam, contohnya bisa statement or lain-lain. Dan hal itu punya proses input dan juga proses output. Ini limitation-nya mudah untuk backup dan mencadangkan dan memulihkan, tapi batasannya ketergantungan tinggi antara struktur penyimpanan data dan agennya. Ya, pastinya kalau berbasis repository dia batasannya akan ada ketergantungan tinggi antara struktur penyimpanan dan agennya. Dan manfaatnya tapi ada ya, mudah untuk backup dan pengembalian data, jadi mudah untuk mencadangkan dan mengembalikan data. Nah, yang pertama repository tadi ada Blackboard, contohnya aja langsung ya, ini Blackboard arsitektur. Ini contoh Blackboard arsitektur. Jadi Blackboard arsitektur itu seperti sebuah sumber knowledge yang mana menulis semua tugasnya di dalam suatu papan gitu ya. Nah, makanya dinamakan Blackboard. Maka dari itu dia agen 1 punya tugas apa dituliskan di Blackboard. Agen 2 menuliskan apa dituliskan di Blackboard. Agen N apa dituliskan di Blackboard. Jadi Blackboard arsitektur dia semacam ya intinya bila ada tugas langsung dituliskan di Blackboard-nya. Nah, itu Blackboard arsitektur. Nah, sebagai contoh ada agen kontrol di sini. Dia punya suatu tugas yang mana ada namanya Blackboard, ada knowledge source, and ada controller. Dan dia fungsinya execute. Kemudian agen kedua itu adalah agen knowledge source, S1, yang mana dia punya rule, dan fungsinya dia ada match, inspect, dan fungsi update. Nah, Blackboard fungsinya dia hanya mengeksekusi tugas. Ada tugas apa dia catatkan berupa facts dan kemudian dia mengerjakan.
dia inspeksi dulu, periksa dulu, baru dia update. Jadi dia hanya menuliskan ya, mengakses ya. Blackboard arsitektur. Ini Blackboard example 1. Contoh. Contohnya adalah knowledge base systemnya adalah sistem identifikasi hewan. Jika hewan itu memberi susu gitu ya, maka hewan itu mamalia. Nah, jika hewan makan daging, maka hewan itu karnivora. Nah, jika hewan mamalia dan hewan karnivora dan hewan berwarna kuning kecoklatan dan hewan belang hitam, maka hewan itu adalah macan. Nah, itu contohnya sistem blackboard arsitektur. Jadi dia mengidentifikasi setiap statement sebagai tugas. Nah, ini sekumpulan fakta. Jadi F1 hewan memakan daging, hewan memberi susu, hewan bergaris hitam, dan hewan berwarna kuning kecoklatan. Contoh, nah ini penalaran ke depannya itu kita bisa mempunyai pengetahuan baru. Kita tambahkan ke papan tulis kita atau blackboard kita ya kan. Nah, yang pertama N1, hewan karnivora itu diperoleh dari R2 plus F1. Coba lihat. F1, animal eat meat. R2, if animal eat meat, then animal is carnivore. Maka pengetahuan barunya adalah animal is carnivore because animal eat meat. Terus yang pengetahuan baru kedua, animal is mammal from R1 plus F2. R1 ini karena dia menghasilkan susu gitu ya, maka dia adalah mamalia. N3, animal is tiger. Nah, itu diperoleh dari R3 plus N3 plus N2 plus F3 plus F4. Ini F ya. F1, F2, F3, F4. Gitu. Next. Nah, ini contoh kedua, contoh lagi. Intinya dia ada statement, dia akan menghasilkan pengetahuan baru, itu blackboard. Ya, logikanya kalau kita tuliskan di papan tulis gitu ya, terus dibaca oleh seseorang, nah, hal itu akan menimbulkan pertanyaan baru atau pengetahuan baru. Contoh, umpama, Budi sedang membaca, dibaca oleh penggunanya. Oh, Budi sedang membaca. Nah, akan timbul lagi pertanyaan atau membaca apa gitu ya. Nah, itu contohnya sistem berbasis blackboard. Ini contohnya lagi, umpama ada sistem konsultasi perjalanan. Agen yang berpartisipasi, ada maskapai penerbangan, ada reservasi hotel, ada persewaan mobil, dan ada agen atraksi. Terus blackboard dia menuliskan tax budget atau tax anggaran. Intinya adalah tugas di dalam blackboard itu ada pencatatan anggaran, ada pencatatan waktu yang tersedia, dan ada pencatatan lokasi. Terus yang selanjutnya ada klien sistemnya, itu adalah klien mengisi formulir perjalanan. Nah, sistem akan merespon dengan banyak rencana opsional untuk dipilih klien. Nah, ini prosesnya, jadi seorang klien mengirimkan permintaan, sistem menyimpan semua data di papan tulis. Nah, sampai klien memilih salah satu paket, dan sistem memicu ke proses penagihan atau pembayaran ya. Nah, itu contohnya kalau sistem berbasis blackboard arsitektur. Nah, aplikasi blackboard ini cocok untuk masalah kompleks problem atau AI.
Dan kedua, Blackboard arsitektur ini cocok untuk masalah yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Masing-masing memiliki keahlian pengetahuan yang berbeda-beda. Dan terakhir, solusi parsial atau perkiraan dapat diterima untuk masalah tersebut. Manfaat pakai Blackboard arsitektur itu mudah untuk menambah atau memperbarui pengetahuan yang ada dan dapat digunakan kembali oleh agen client server. Itu sistem Blackboard arsitektur. Nah, ini batasannya, jadi dia punya ketergantungan yang ketat antara papan atau antara Blackboard dan sumber pengetahuan. Dan selanjutnya juga sulit untuk membuat keputusan kapan harus menghentikan penalaran, karena hanya solusi parsial atau perkiraan yang dapat diharapkan. Intinya itu, jadi ada kelebihan, ada kelemahan ya. Jadi dia ada, kalau kelemahannya dia sulit untuk memberi keputusan karena dia butuh solusi lagi. Umpama tadi contohnya tadi kan, umpama kalau animal eats meat, berarti bisa saja animal itu adalah karnivora. Nah, bagaimana kalau ada pengetahuan baru? Contoh lagi, mama, animal eat vegetable gitu ya. Nah, mana yang di sini menunjukkan herbivora? Maka hal itu Blackboard arsitektur ini punya kelemahan, kalau tidak terdefinisikan dia tidak bisa menemukan. Gitu. Selanjutnya, nah inilah itu tadi sekilas minggu kemarin ya. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai arsitektur hierarkikal dari perangkat lunak. Jadi gambaran sedikit. Jadi arsitektur ini itu punya jadi gambarannya ya. Sistem perangkat lunak diuraikan menjadi modul logis pada tingkat yang berbeda dalam hierarki. Jadi sistem perangkat lunak itu punya subsistem pada tingkat yang berbeda dalam hierarki, dalam susunannya. Nah, ini modul yang ada di tingkat berbeda tadi itu dihubungkan dengan pemanggilan metode eksplisit atau implisit. Nah, kalau selanjutnya, modul tingkat bawah menyediakan layanan untuk modul tingkat atas yang berdekatan. Nah, sedangkan modul tingkat atas menggunakan metode atau prosedur di tingkat yang lebih rendah. Nah, pusing kan? Jadi gini, maksudnya itu. Jadi maksudnya itu seperti ini gitu ya. Jadi dari tadi kan ada arsitektur data flow ya kan, aliran gitu arsitektur. Terus ada arsitektur berbasis knowledge source yaitu Blackboard or repository. Nah, sekarang itu ada arsitektur hierarkikal. Arsitektur hierarkikal itu arsitektur yang punya modul logis di setiap level yang berbeda di dalam hierarkinya. Nah, modul itu punya pertama itu punya modul terendah atau lower level, modul level terendah yang mana dia menyediakan layanan untuk modul tingkat atas yang berdekatan. Terus juga ada modul yang tingkat rendah yang mana menyediakan metode atau prosedur di tingkat yang lebih rendah. Nah ini bulat ya. Intinya yang perlu digarisbawahinya di hierarki Rosetta itu ada lower level module and upper level module. Nah, gunanya nanti di setiap fungsinya akan berbeda. Lower level module gunanya beda lagi, upper level module gunanya beda lagi. Ada 4 kategori. Ada subrutin utama, ada master slave, ada layer, dan ada mesin virtual.
Nah, yang pertama adalah subrutin utama. Nah, kan. Jadi gambarannya itu seperti ini gambarnya, main subrutin arsitektur itu. Jadi arsitektur subrutin utama itu adalah apa ya, arsitektur yang telah mendominasi metodologi desain perangkat lunak untuk waktu yang sangat lama. Jadi arsitektur ini tuh sangat apa ya, sudah lama gitu terimplementasi, sudah banyak yang pakai. Jadi subrutin dasar gitu ya dari arsitektur. Nah, ini subrutin utama ini itu dapat digunakan kembali untuk membuat. Jadi pertama ada main, sub 1, sub 2, sub 3. Kemudian dari sub 1 itu punya sub 1, 1, sub 1, 2, dan juga bisa berhubungan. Sub 1, 2 juga bisa berhubungan dengan sub 2, sub 2 juga bisa berhubungan dengan sub 2, 3, dan sub 3 dia sama-sama saling berhubungan ya antara sub 1 dan 2. Jadi main subrutin itu punya dasar sistem gitu intinya, ada dasar sub. Ya ini mainnya, ada mainnya di rangkaian mainnya itu punya ada sub 1, sub 2, sub 3, sub 1, 1, sub 1, 2, sub 2, 3. Nah, itu arsitektur dasar. Nah, selanjutnya mengenai diagram alir, diagram atau data flow diagram ke subrutin utama. Jadi pertama ada transfer flow, ada alur transaksi, ada ada aliran transformasi, dan ada node transaksi. Contoh kedua lagi, ini ada DFD map into main subroutine structure. Jadi contohnya di sini ada customer, dan kemudian contohnya ya, ini main utamanya itu adalah customer. Kemudian lanjut ke proses record, ditangani oleh customer info, kemudian lanjut ke proses validate. Dia punya filter di dalamnya, di mana ada proses purchase and return, dan kemudian dilakukan proses yang lain. Tapi main subroutine-nya itu adalah proses customer berikut. Nah, ini contoh subroutine utama kedua. Jadi data flow diagram map into map subroutine structure. Jadi hal ini kita bisa mappingkan ke main subroutine structure. Nah, ini data flow diagramnya ini seperti ini. Ini jadi data flow diagram ya. Kemarin kan belajar ya. Data flow diagram. Ini data flow diagram. Nah, ini adalah main struktur, main subroutine-nya. Nah, gitu ya. Jadi ada main, ada tax 1, tax 2, tax 3, tax 4, dan sampai dengan tax terakhir. Tergantung hierarki tugasnya itu seperti apa. Nah, kemudian di sini domain yang berlaku itu di dalam subrutin utama itu adalah data itu harus dikumpulkan. Kemudian file perantara itu haruslah file yang berurutan. Kemudian setiap modul membaca file input dan menulis file output. Manfaatnya itu kita pakai subrutin utama itu mudah untuk menguraikan sistem berdasarkan definisi tugas. Tapi batasannya dia data yang dibagikan secara global itu berdasarkan definisi tugas. Data yang dibagikan secara global dalam subrutin utama itu punya kerentanan ya. Vulnerability itu kerentanan. Dia entah rentan keamanannya, entah rentan keutuhannya. Nah, itu
kekurangannya di main subroutine. Ya tadi ya, struktur ini itu punya kelemahan, bisa saja kerentanan di keamanan ataupun keutuhan data. Dan kedua, kopling yang ketat dapat menyebabkan lebih banyak efek perubahan dibandingkan dengan desain object oriented. Jadi dia punya tugas-tugas sendiri ya, punya fungsi-fungsi sendiri ya, dan dia sistemnya terlalu ketat. Nah, sehingga kopling yang terlalu ketat dapat menyebabkan lebih banyak efek perubahan dalam desain object oriented-nya. Gitu, itu main subroutine. Nah, jadi intinya itu kita kenal arsitektur perangkat lunak itu ternyata di dalam arsitektur perangkat lunak itu ada subsistemnya. Subsistemnya itu enggak asal gambaran arsitektur sistemnya ya, ada yang mengalir aja yaitu data flow arsitektur, terus ada juga yang repository arsitektur seperti terpusat datanya, ada lagi blackboard arsitektur, jadi seperti tugas-tugas itu ditempelkan dalam satu papan. Nah, ada lagi yang hierarkikal arsitektur yang sistematis atau runtut. Nah, contoh satu, hierarkikal arsitektur itu subrutin dasar. Nah, subrutin dasar itu berbentuknya seperti organisasi seperti itu ya. Jadi dia punya task-task sendiri dan punya tugas-tugas yang khusus sendiri di subsistemnya, subrutin sistemnya, subrutin dasarnya, subrutin utamanya, mainnya utama. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi arsitektur master slave. Nah, kalau kita artikan itu master slave itu kan tuan budak gitu. Slave itu budak atau kalau kita artikan sebagai tuan dan atau seperti pemimpin dan anggotanya gitu ya. Jadi pemimpin itu masternya, slave-nya itu anggotanya. Dia harus mengikuti apa kata masternya gitu ya, slave-nya itu. Nah, itu sebagai gambaran arsitektur kedua ini. Nah, jadi varian gaya arsitektur subrutin utama yang mendukung toleransi kesalahan dan keandalan sistem. Jadi master slave itu dia varian gaya arsitektur yang mendukung toleransi kesalahan dan keandalan sistem. Kemudian slave atau anggota dari pemimpin tadi atau budak ini. Slave memberikan layanan yang direplikasi ke master dan master memilih hasil tertentu di antara budak dengan strategi pemilihan tertentu. Ya kayak catur gitu. Ya intinya gitulah, bidak-bidak gitu ya. Jadi dia punya nah ini jadi kalau kita artikan di sini slave memberikan layanan yang diutus oleh master dan master memilih hasil tertentu di antara budak dengan strategi pemilihan tertentu. Jadi master akan memilihkan strategi pemilihan tertentu untuk dikerjakan oleh si slave-nya. Selanjutnya, para slave gitu ya, dapat melakukan tugas fungsional yang sama dengan algoritma dan metode yang berbeda atau fungsi yang sama sekali berbeda. Ini para budak dapat melakukan tugas fungsional yang sama ataupun juga melakukan tugas fungsional yang fungsinya berbeda sama sekali. Itulah master slave dari pemimpin dan anggotanya. Nah ini contoh block diagram for master slave arsitektur. Jadi ada master, dia punya slave 1 dan punya slave 2 dan masing-masing tugasnya berbeda dengan algoritma yang berbeda dan juga bisa dengan algoritma yang sama. Jadi bisa juga dengan cara yang sama dan cara yang berbeda. Selanjutnya kelas diagram for master slave arsitektur. Contohnya ada kelas master. Selanjutnya master tersebut memberikan kelas diagram
ke kelas diagram slave yang mana punya satu service, slave kedua juga punya satu service, yang mana di sini digambarkan slave 2 membantu slave 1. Nah, domain yang berlaku pada master slave itu sistem perangkat lunak di mana keandalannya itu yang sangat penting. Mana ya? Sistem perangkat lunak yang mana keandalannya itu sangat penting. Jadi tergantung ya. Kalau master punya slave yang keandalan perangkat lunaknya rendah, ya maka servisnya dia tidak akan sesuai dengan apa yang di utus master gitu ya. Nanti kita bahasakan. Nah, slave harus punya keandalan atau reliability yang kritikal, yaitu keandalan yang tinggi atau yang penting. Nah, gitu. Jadi domain utama yang harus diperhatikan di master slave ya, setiap sistem perangkat lunak di dalam slave tersebut punya keandalan yang tinggi. Nah, terakhir itu adalah arsitektur lapisan. Nah, ada layer arsitektur. Gambarannya, jadi sistem ini diuraikan menjadi sejumlah lapisan yang lebih tinggi dan lebih rendah di dalam suatu hierarki. Nah, ini gambarannya ya. Ada layer arsitektur. Nah, coba nanti bayangkan tadi. Tadi yang pertama ada subrutin utama, terus yang kedua itu ada master slave. Nah, yang ketiga ada layer arsitektur. Layer arsitektur ya pastinya dia digambarkan dengan adanya layer yang berlapis-lapis. Ada layer 1, layer 2, layer 3 gitu ya. Jadi setiap lapisan terdiri dari sekelompok kelas yang dikemas dalam satu paket di mana ada komponen yang diterapkan dalamnya atau sebagai sekelompok subrutin dalam format library atau file header. Selain itu, setiap lapisan memiliki tanggung jawabnya sendiri di dalam satu sistem. Permintaan ke lapisan I+1 memanggil layanan yang disediakan oleh lapisan I yang melalui antarmuka lapisan I. Terakhir, tanggapan atau respon itu dapat kembali ke lapisan I+1 jika tugas atau task sudah selesai. Jika tidak, layer lapisan I itu akan terus memanggil layanan dari lapisan I-1 yang ada di bawah. Nah, contohnya, layer arsitektur itu ada sebuah sistem sebelumnya ya, yang mana layer I+1, kemudian layer I, dan layer I-1 kemudian dilanjutkan. Nah, contohnya, ini adalah a partial layer arsitektur, jadi sebagian, contohnya parsialnya sebagian. Dan ini adalah bisnis example-nya, contoh sebuah proses bisnisnya, yang mana ada klien mengakses sebuah user interface yang mana menimbulkan sebuah proses bisnis, kemudian dia basic utility itu kerja dasar suatu utility itu peralatan dasar gitu ya, menimbulkan sebuah sistem yang mana menganut peralatan dasar di dalamnya dan kemudian dilanjutkan ke layanan utama ya, core service. Nah, contohnya, dan itu punya sistem keterbalikan. Setelah ke layanan utama itu akan memberikan output ke basic utility, dilanjutkan ke bisnis proses, ke user interface, dan dikembalikan kepada klien. Apakah hasil outputnya ya? Seperti itu. Selanjutnya, ada contoh komponen base layer arsitektur.
Sebentar ya, ada azan ya, kita jeda sedikit. Sebentar. Oke, next ya, udah selesai. Oke, nah ini contoh sebuah arsitektur yang berbasis lapisan ya, di mana arsitektur berbasis lapisan berdasarkan komponen. Ada layer 1, ada all supporting classes to core, dilanjutkan kepada layer 2 yang mana berbasis interface core, layer ketiga berbasis utility, yang keempat berbasis user interface. Jadi masing-masing layer ini punya tugas-tugas masing-masing, yang mana dia punya, yang pertama dia core-nya itu adalah all supporting classes to core, semua support class yang berbasis utama untuk ke utama, mana mengimplementasi interface ini core. Yang pertama ada other related class, ini ya, ada core layer di mana dia punya core dan other related class, ada utility layer di mana dia menganut utility dan other related class, ada user interface layer yang mana menganut user interface dan other class. Nah, masing-masing layer itu ada fungsinya, yang mana layer terakhir itu adalah layer yang bersinggungan dengan klien. Layer 1 itu tidak boleh bersinggungan dengan klien karena di sini adalah layer yang sangat krusial di dalamnya. Dia haruslah diproses hanya oleh satu single admin or intinya ada penanggung jawabnya tersendiri. Nah, itulah arsitektur layer ya. Ada di mana layer terakhir itu adalah yang bersentuhan langsung dengan klien, dan klien tidak boleh langsung kepada layer sebelum layer 4, layer 3, layer 2, layer 1. Haruslah dia hanya interaksinya di layer terakhir. Nah, itulah layer arsitektur. Nah, ini SOAP atau Service Oriented Architecture atau arsitektur berbasis layanan atau protokol arsitektur berbasis layanan gitu ya, SOAP, Service Oriented Architecture Protocol, SOAP, bukan sabun ya, protokol service berorientasi layanan, layer arsitektur. Jadi ada SOAP pertama, layanan 1, bisa saja mungkin layanan 1 ini adalah pendaftaran gitu ya. Layanan pendaftaran di mana dia punya request untuk mengambil data XML atau menyimpan data XML, kemudian HTML, kemudian disambungkan dengan komunikasi TCP or IP. Nah, kemudian dia punya, nah ini sisi klien, terus ada sisi server. Nah, ini sisi klien dia punya SOAP sendiri, sisi server dia punya SOAP sendiri. Ini nanti kalau bekerja di bagian database server ini
protokol SOAP ini sangat-sangat kalian nanti akan mengalami. Maksudnya pastinya kalian akan membuat suatu arsitektur klien dan server. Arsitektur klien itu seperti apa? Arsitektur server itu seperti apa? Arsitektur klien itu dia harus bekerja di bagian mana, arsitektur server, atau kalau keduanya sama seperti ini, boleh-boleh saja dituliskan sama. Jadi masing-masing umpama ini adalah SOAP, Service Oriented Architecture Protocol, layanan pendaftaran mahasiswa baru, PMB gitu ya. Klien atau mahasiswa baru, maba gitu ya. Ya belum jadi maba lah, camaba gitu ya. Camaba dia itu request formulir baru. Nah, ini SOAP, termasuk SOAP, Service Oriented. Kemudian dia mengirimkan sebuah XML. Yang ngirim kan, kalian ngirim ijazah ke, ngirim data diri gitu. Kemudian dari XML dia convert ke HTML. Kemudian kan dia akan menampilkan hasil submit kalian, baik bahwa regresasi umpama lah, regresasi telah berhasil. Nah itu kan berupa HTML. Kemudian disambungkan, ini kan sudah berhasil. Kemudian antara klien dan server itu disambungkan dengan sebuah komunikasi. Banyak macamnya. Kalau pelajarannya kan itu sistem operasi ya, atau jaringan komputer. Nah ini kan saya cuma menyinggung aja. Ada arsitekturnya, masih ada lagi arsitektur jaringan. Nah itu namanya TCP. Nah ada TCP, ada atau IP gitu. Di jadi TCP or IP itu juga kita artikan transmission control protocol ya, atau internet protokol. Jadi dia protokol kendali transmisi atau protokol internet ya, yang mana dia merupakan sekelompok protokol yang mengatur komunikasi ya, yang mana mengatur komunikasi antara klien dan server. Nah ini dihubungkan dengan sebuah ini ya, jadi sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman datanya itu sampai ke alamat yang dituju. Nah, itu TCP or IP. Jadi harus dia memastikan nanti ke klien, dari data klien ke data server. Proses lagi nih sama server. Nah, tapi dia bedanya kalau server dia menghasilkan suatu service, sedangkan klien dia akan menghasilkan sebuah respon atau jawaban dari sisi server. Nah, logikanya seperti itu ya, namanya PMB tadi, pendaftaran mahasiswa baru. Ada camaba daftar, terus dia proses klien, kemudian ada proses server, kembalikan lagi, dan dia camabanya dia proses telah berhasil. Silakan menunggu pengumuman masuk mahasiswa baru, gitu ya kan. Oke. Nah ini sebuah contoh lagi arsitektur berbasis lapisan. Jadi ada FTP, ada TCP, ada IP, ada Ethernet. Mana FTP ya, baik lagi. Kalau TCP itu Transmission Control Protocol ya, kalau umpama FTP ya itu File Transfer Protocol. Kalau IP Internet Protocol, ya kan. Jadi saya satu-satu dulu ya. Jadi ada FTP protokol. Jadi FTP protokol itu apa ya? Sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pengiriman berkas antar mesin dalam sebuah jaringan. Tadi kan file transfer protocol.
Jadi protokol ini tuh protokol yang tertua gitu ya, yang pernah ada di internet, FTP ini. Ya, FTP jadi a standard communication protocol used for the transfer of computer file from a server to a client on a computer network. Itu FTP. Nah, kalau yang TCP tadi, transmission transmission control protocol, itu nah, jadi kalau kita lihat ya, protokol jaringan itu ada, sebentar saya bukakan hierarki jaringan ya. Ada file, ada transport, ada layer-layernya sendiri ya. Ini. Jadi tadi itu maksudnya kan kita berbasis layer ya, arsitektur berbasis layer. Contohnya itu arsitektur berbasis layer itu arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan itu macam-macam. Ada FTP, TCP, IP, Ethernet. Nah, masing-masing itu punya layer-layer sendiri. Jadi ada application layer, ada transport layer, ada network layer, dan ada network interface layer. Ini nanti kalian belajar. Apa sudah dapat jaringan komputer ya di semester 4, 4 atau 5 nih? 5 ya? Kalian nih semester berapa ya? Semester, kita lihat kan. Semester 4 ya, semester 4. Iya, semester 4, Bu. Iya, makasih Bisma. Iya, semester 4 ya kan. Nah, nanti ada mata kuliah jaringan komputer. Belum dapat kayaknya ya. Mana dia, ini nanti kalian, maksudnya lebih dalamnya, enggak saya jelaskan satu-satu. Nah, ini saya kan berbasis arsitektur berbasis layer ya. Jadi arsitektur di dalam jaringan itu ada, ini lapisan satu itu lapisan aplikasi ya, ada XTTP, ada FTP, ada Telnet, ada SMTP, dan ada DNS. Dan kemudian dilanjutkan ke transport layer, ada TCP, ada UDP. Kemudian dari transport layer itu ke network layer. Network layer itu ada IP, ada ARP, ICMP, dan IGMP. Dan kemudian ada network interface layer. Kemudian di dalamnya ada Ethernet, ada token ring, dan other link layer protocol. Nah, ini kita coba buat ke other. Ya. Nah, ini ada penjelasannya masing-masing. Nah, ini contohnya ya tadi. Ada lagi nanti 7 layer OC ya. 7 layer OC. Tapi nanti aja dulu. Nah, itu. Iya, betul. Lapisan OC. Nah, ada 7 layer OC. Like the 7 layer OC. Ya, Bisma ya. Ada. Nah, ini ya. Ini yang sepertinya ini ada ini di materi waktu kita sebelum kuliah. Kalau yang mempelajari ada 7 layer. Nah, ini kalau kita tahu ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Yang kita paling tahu kan XTTP kan. Biasanya kalau kita ngetik itu kan akan muncul sebuah interface XTTP gitu ya. End user layer lah kita sebut. Dan selanjutnya ada layer arsitektur presentation. Ada bisa berupa SSL,
FTP, MPEG, JPEG. Nah, itu merupakan syntax layer ya yang ditampilkan. Nah, itu harus berurutan dari fisikal harus urut, nggak bisa langsung. Nah, ini ada lapisan session, ada lapisan transport, ada lapisan network, ada lapisan data link. Nah, masing-masing dibaca. Saya memberikan jaringan komputer. Nah, ini ada bahasa Indonesianya. Contohnya ini. Nah, ini client side and server side. Client side pastinya dari lapisan terluar ke lapisan ke dalam. Kebalikannya, kalau server dari lapisan dalam ke lapisan luar. Jadi dari layer 7 ke layer 1 ke layer 7 itu server side. Nah, ini contohnya, saya cari contoh. Nah, ini aplikasi tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Kalau presentasi, bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Contohnya tadi MPEG, JPEG, DKK. Terus ada session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi itu disebut sebagai sesi. Terus ada transport layer sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat. Terus ada network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Ada data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Terakhir itu ada layer fisikal. Layer paling dasar, di mana mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala piranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Itu termasuk physical layer. Itu ya sekilas mengenai contoh jaringan komputer atau 7 lapisan arsitektur berbasis 7 lapisan arsitektur atau layer arsitektur yang berbasis jaringan. Nah, ini contoh ada FTP, TCP, IP, Ethernet. Nah, arsitektur lapisan berbasis lapisan atau arsitektur berlapis gitu ya. Di sini domain utama yang perlu diperhatikan ada gitu ya. Applicable domain itu yang perlu diperhatikan di dalam arsitektur berlapis ini yaitu sistem apapun dapat dibagi antara bagian khusus aplikasi dan bagian khusus platform. Kemudian aplikasi ini memiliki divisi yang memiliki layanan inti, layanan kritik, layanan antar muka pengguna, dan lain sebagainya. Jadi banyak layanan di dalam layanan berbasis lapisan. Nah, manfaatnya layer arsitektur ini dia pengembangan itu bisa dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat abstraksi. Kemudian kemandirian, independen itu kan kemandirian ya, atau setiap tas itu punya tugas masing-masing yang bersifat mandiri, yang mana dari lapisan atas ke lapisan bawah itu dapat ditingkatkan layanannya selama
antarmuka mereka itu tidak berubah atau tetap. Terakhir, mudah untuk menguraikan sistem berdasarkan definisi tugas dengan cara penyempurnaan dari atas ke bawah. Nah, gitulah intinya arsitektur berlapis itu dia bisa diuraikan sistemnya dan bisa diperbaiki. Batasannya ini dia performa runtime yang lebih rendah karena permintaan klien atau respon terhadap klien itu harus melalui beberapa lapisan. Ada juga masalah performa pada overhead, pada marshalling itu, ya marshalling, pada buffering data gitu, setiap layer. Performa runtime-nya itu lebih rendah, performa runtime di layar arsitektur, karena dia harus melalui lapisan ke lapisan lain, lapisan lagi ke lapisan ini, harus bersusun. Terus banyak aplikasi yang tidak sesuai dengan desain arsitektur ini, tapi pun juga ada aplikasi yang sesuai dengan arsitektur ini. Gitu. Pelanggaran komunikasi, breach of interlayer communication, pelanggaran komunikasi antar lapisan dapat menyebabkan kebuntuan atau deadlock dan bridging, penghubung yang dapat menyebabkan sambungan kopling, sambungan yang erat. Intinya bisa terjadi deadlock atau mati secara tiba-tiba gitu ya, ketika ada pelanggaran komunikasi ya, mamanya dari layer ini kok harusnya ke ini kok ke ini gitu. Nah, itu bisa deadlock nanti sistemnya. Kemudian pengecualian dalam penanganan atau pengecualian dan penanganan kesalahan merupakan masalah dalam arsitektur berlapis. Karena kesalahan dalam satu lapisan harus menyebar ke semua lapisan pemanggil. Jadi mulai lapisan satu salah, lapisan lain ikut salah. Itu layar arsitektur, kelemahannya. Nah, terakhir, mesin virtual. Gambaran mesin virtual. Jadi ini sering kita tahu ya. Contohnya itu VirtualBox kan, VirtualBox itu virtual mesin. Ada umpama biasanya Genymotion itu kan virtual mesin juga kan ya. Nah, itu gambarannya. Mesin virtual itu dibangun di atas sistem yang ada dan menyediakan abstraksi virtual, sekumpulan atribut dan operasi. Dalam kebanyakan kasus, kita menemukan mesin virtual itu memisahkan antara bahasa pemrograman atau lingkungan aplikasi dari platform eksekusi. Dan beberapa orang mengatakan bahwa mesin virtual itu terlihat seperti perangkat lunak emulasi. Nah, ini Unix virtual mesin. Contoh, ada Unix set, ada kernel, disambungkan kepada satu mesin. Ya, contohnya lagi, mamanya virtual mesin ya sudah pakai ya pernah. Virtual mesin itu contohnya VirtualBox. Contohnya ya mudahnya aja ya sebenarnya. Ya kalau umpama tidak bisa buka sistem operasi macOS di sebuah Windows kita kan bisa pakai VirtualBox untuk bisa membuka sistem operasi macOS di Windows. Padahal kan nggak bisa pakai virtual mesin, maka bisa. Ataupun lagi umpama mau menjalankan Android di komputer, ya pakai emulator gitu kan. Nah, itu emulator termasuk virtual mesin buatan. Yang biasanya kita pakai sambungan kabel gitu ya untuk bisa
menjalankan emulator langsung ke HP, tapi kita pakai aja virtual machine atau di virtual mesinnya Android tadi. Nah, untuk menjalankan aplikasi yang kita buat. Nah, itu virtual machine. Jadi hal yang sistem yang belum ada di uh, PC kita gitu ya, bisa kita jalankan dengan menggunakan virtual machine. Nah, ini figur selanjutnya itu adalah CLR Virtual Machine in .NET Platform. CLR. Jadi CLR itu semacam Java Virtual Machine gitu ya. Atau kalau CLR itu the Common Language Runtime. Ya, Common Language Runtime. Jadi CLR itu merupakan komponen Microsoft.NET, ya. Common Language Runtime, yang mana itu merupakan suatu program yang dieksekusi di .NET. Nah, contohnya di sini itu ada VB.NET, C Subnet, VC++net, itu disambungkan pada intermediate language code, yang mana nanti dieksekusi oleh CLR atau Common Language Runtime dan dijalankan oleh Windows. Seperti itu. Terakhir, contoh virtual machine ini adalah yang paling bisa kita, kalau dulu itu kuliah saya tuh pakai Java gitu ya. Kalau sekarang kan terkenalnya Python ya, ataupun ya yang lain ya. Nah, ini Java nih, Java virtual machine dulu sangat ini, ternyata sekarang ternyata bisa mundur juga ya Java. Ya tapi masih ada. Ini JVM ya, Java Virtual Machine. Contoh Java Virtual Machine di sini ada Java Source Code, di mana Java Source Code itu dijalankan oleh Java C Compiler. Ini compiler, compiler, belier ini, compiler gitu ya. Nah, di mana kemudian diproses ke dalam Java bytecode, yang mana Java bytecode itu mau pakai sistem apa, Unix atau Windows. Kalau Java Virtual Machine pakai Unix itu Unix OS, dan kalau Java Windows itu Windows OS. Gitu. Nah, paling enak itu biasanya kalau umpama virtual box gitu ya, mamanya virtual box itu kita mau install ya itu ya mamanya OS network gitu ya, network operating system. Nah, kalau pakai PC kita kan nanti hilang semua data gitu. Ya bisa sih kalau diatur. Nah, tapi kan pakai virtual machine kan lebih enak. Nah, network bisa pakai main-main pakai virtual box, bisa pakai network OS. Nah, terakhirnya di dalam mesin virtual itu yang perlu diperhatikan itu adalah dia cocok untuk memecahkan masalah dengan simulasi atau terjemahan jika tidak ada solusi langsung. Contoh aplikasi itu termasuk interpreter atau penerjemah ya, penerjemah mikroprogram, juga pemrosesan XML, juga bisa eksekusi bahasa perintah script, kemudian eksekusi sistem berbasis aturan, bisa jadi Smalltalk, dan bahasa pemrograman yang diketikkan. Bahasa pemrograman yang diketik bahasa Java. Gimana nih? Bahasa pemrograman berbasis Java.
Iya, iya Pak ya Pak. Gitu ya. Nah ini terakhir ya. Manfaatnya virtual mesin ini adalah portabilitas dan independensi dalam platform mesin. Kemudian manfaat kedua menggunakan mesin virtual itu adalah kesederhanaan pengembangan perangkat lunak. Kemudian simulasi model simulation for disaster simulasi model disaster itu kecelakaan. Ya bisa dapat melakukan simulasi model. Gitu. Nah, batasannya eksekusi penerjemah lambat karena bersifat penerjemah. Jadi umpama macOS terus dimasukkan dalam virtual box gitu ya. Nah, dia bisa saja eksekusinya itu lambat karena dalam proses interpreter. The slow execution of the interpreter. Eksekusi lambat dalam penerjemahan sistemnya. Kemudian overhead tambahan karena lapisan baru. Bisa saja terjadi proses overhead di dalamnya karena ada lapisan baru. Nggak kenal kan mulanya Windows kok dimasuki macOS. Ya harus sabar. Bukan sabar, harus menunggu. Gitu. Selesai. Ya. Oke, nah itu tadi sekilas. Udah berapa slide nih? 52 jam setengah 4. Lumayan ya, setengah 4 ya. Oke. Itu tadi materi kita ya, di arsitektur hierarkikal. Nah, sekarang karena setengah 4 kan, paling enggak kita selesai jam setengah 4 lebih 10 lah. Padahal kan jamnya harusnya sampai jam berapa? Harus 2, 3, 4, 5 ya. Sampai jam 5 ya. Kita selesai sampai setengah 4 aja. Apa tadi? Oh ya, saya mau menunjukkan. Nah, sebentar. Oh ya, dari sini ada pertanyaan kah? Silakan. Belum, Bu. Belum. Oke. Nah, sudah kelihatan ya screen saya. Ini sudah saya jadikan screen. Oke. Nah, RPS-nya di perancangan arsitektur perangkat lunak itu materi ke-9 itu kan hierarchical arsitektur ya. Main, subroutine, master slave, virtual machine, dan lain saja. Ini udah ya. Paham lah ya. Hatam lah udah. Kalau baca lagi paling hatam. Ya pakai trik aja. Itu kan bahasa Inggris. Ya apa caranya jadi bahasa Indonesia dari PPT bahasa Inggris ke Indonesia. Nah, ada caranya kan? Jadikan bahasa Indonesia biar ngerti. Terus, nah maksud saya saya bukan RPS ini kan ini materinya ini nanti di pertemuan selanjutnya itu arsitektur berbasis interaksi. Kemudian arsitektur berbasis distribusi. Nah, lebih mendalam lagi nanti mengenai MVC, mengenai PAC, kemudian ada client server arsitektur, multi-tier arsitektur, broker arsitektur, terus ada, nah ini yang paling ini ya, kalau di S3 itu sudah masuk SOA, bagaimana mengembangkan sistem SOA itu agar lebih fleksibilitas, kompleksitas, nah dan reusabilitas itu. Kemudian ada lagi pertemuan 12 itu arsitektur berbasis komponen, kemudian ada user interface. Nah, terus yang pertemuan keempat, nah ini, nah tadi kan berbasis arsitektur ya. Coba lihat di pertemuan akhir-akhir ini. Pertemuan 13, kalian sudah masuk user interface. Apa itu GUI, apa itu design of user interface. Kemudian di pertemuan 14, masuk ke user interface development process, design consideration of user interface. Terakhir, itu
mampu mendefinisikan arsitektur teknik. Nah, yang mana arsitektur teknik itu teknik arsitektur itu ada iterative and incremental approach, arsitektur review, and communicating the arsitektur design. Ya, coba dilihat ya, tujuannya ini pada akhirnya kalian akan membuat suatu arsitektur sampai kalian bisa menggambarkan GUI-nya. Nah, ini nanti menggambarkan GUI-nya. Nah, maka dari itu untuk awalan setelah UTS ini ada arsitektur ya, macam-macam arsitektur tadi. Sebelum membuat GUI, kalian kan harus tahu langkah-langkahnya. Enggak, mamanya menutup, minimize ini. Terus nanti kemana Windows ini? Nah, minimize. Nah, oh ternyata ke Chrome. Nah, terus dibuka lagi ini. Oh ternyata ke Windows lagi. Nah, sebelum membuat GUI seperti itu, nanti kan buat GUI gitu ya. GUI seperti contohnya NetBeans atau C++, mana kalau klik close, ya close. Klik open, open aplikasi, open apa gitu ya. Ada contoh nggak ya di sini? Open, open dokumen. Nanti kan open dokumen gitu ya. Nah, coba MATLAB ini. Nah ini kan aplikasi kalian. Nah, mamanya buka, klik file, maka akan muncul open. Mamanya klik open, maka akan muncul Windows Open. Nah, itu maksudnya belajar arsitektur di sini. Tahu flow-nya, gitu. Tahu flow dari aplikasi perangkat lunaknya. Mau kemana. Hal ini diatur dalam sub-K, berbasis data flow K, berbasis ini langsung mengalir aja gitu K, atau ada subnya, gitu. Berbasis breadboard K, atau yang terakhir ini tadi berbasis layer K, gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang sebelum lebih sulit lagi, maksudnya lebih mendalam lagi gitu ya, nah maka dari itu ada software yang namanya membantu kalian yang namanya Bizagi. Ini yang paling dipakai gitu ya. Ya bukan Bizagi ini dia. Nah, kalau kalian kemarin sudah hatam gitu ya, sudah ahli membuat, nah ada yang belum mengumpulkan ini masalah. Tolong ya, yang belum mengumpulkan dikumpulkan. Yang tugas 6 itu ya. Ini udah kelihatan belum sih? Oh ya, sudah screen. Nah, pertemuan 6 ya, yang belum mengumpulkan. Nah, ini ada 35, berarti ada 10 kan. Nah, ini yang belum mengumpulkan UML diagram. Haria Abimanyu ditunggu, Leonard ditunggu, Muhammad Atorik ditunggu, Zulkarnain ditunggu, Iqbal Cakiki. Atau sudah mengumpulkan tapi kelompok. Dikumpulkan ya, biar saya tahu, gak apa-apa dikumpulkan. Kayaknya kelompok kan ini ya, tugas kelompok ya. Ini Fatahila, saya mulai dari bawah lagi. Fatahila, Reza Arindra Fadila, Alan Herdiawan Raharjo, Raffi Zulkarnain, Ahmad Yuri dan Zindani, Iqbal Zakiki, Zulkarnain, tadi udah ini, Atorik, Leonard, dan Harya. Tolong dikumpulkan tugas 6-nya, karena perancangan arsitektur perangkat lunak itu kalau nggak bisa UML, lolos sini nggak bisa UML, gitu. Keliru. Nah, sudah kuliah UML ya, sudah ada tugas UML. Nah, sekarang saya anggap sudah bisa ya, tinggal mengumpulkan aja nanti harusnya yang tadi belum saya sebutkan. Nah, sekarang di perancangan dan arsitektur perangkat lunak, kalian harus bisa memodelkan proses. Kalau sebelumnya itu adalah menggambarkan sebuah diagram proses. Nah, sekarang kalian harus bisa memodelkan bisnis proses. Nah,
hal itu membutuhkan software yang paling bagus itu adalah Bizagi yang apa ya, yang paling terbaru dan paling diakui ya, maksudnya kalau umpama paper atau jurnal itu Bizagi ya, pakai Bizagi karena lengkap ya. Nah nanti downloadnya caranya klik platform, klik Bizagi Modeler, terus klik Start Free. Nah di sini kalian harus klik free akun, bebas lah email unknown lah, email yang tidak dikenal kalian yang mana. Nah itu masukkan sini ya. Terus nanti sampai step 3 baru download Bizagi modelernya, start mapping. Nah setelah itu kalau sudah diinstal, nah saya kebetulan di PC ini masih baru install. Nah ini saya coba install sebentar aja ya, nanti menunjukkan contohnya. Kemudian tugasnya itu apa. Kayaknya nggak lama kok. Nah, tunggu bentar ya. Nah, nanti coba kita cari contoh Bizagi ya, Bizagi demo. Nah, ini contohnya. Nah, bentar ya. Nah, ini udah screen kan ini? Ya, yes, screen. Oke. Okay. Oke, Torik. Hati-hati ya. Oh, ini harus. Ya, ini harus sing. Coba sing, kalau nggak singin gimana ya? Coba. Oh, nggak usah singin dulu aja lah. Oh gitu. Coba ya. Nah, ini tak buka lagi. Wah, harus login ya. Coba kita login sebentar ya. Agak lupa saya ini. Bentar. Gak mau. Bentar ya, saya login sebentar ya.
absen. Oh, Bentar ya. Absen kayak gini. Oh iya, absen kayak gini. Yo. Iya, Yo, halo. absen. Wah, kedengaran ini. Oh, beli takjil. Oke. Ya wes, absen dulu ya. Bentar lah. Jadi nanti tugasnya itu, ini masih login masalahnya. Bentar lah ya, tunggulah ya. 340, 345 lah ya. Bentar. Nah ya ini. Tugasnya itu, nah ya apa nggak dicontohkan nanti ini sih benar. Tugasnya itu, nah kemarin itu kan ada judul proyeknya kan per kelompok. Nah tuh sebentar sambil ngetik. Nah judul per kelompok tadi itu silakan dibuat diagram prosesnya dengan menggunakan arsitektural seperti yang saya jelaskan tadi. Bentar ini salah lagi. Lupa wis kan. Nah, bentar. Bentar. Oh, ya udahlah. Gini aja lah. Bisa gini harus login ini. Oh ya. Nah ini kira-kira siapa yang nggak hadir? Biar saya cek semua hadir gitu loh ya. Enak kalau cek semua hadir ini. Coba. Ya, mesti pertama ya Yusuf. Ya Kiki nggak ada, Bu. Ya Kiki. Terus Leonard ada hadir. Muhammad Nafiuddin hadir. Fata hadir. Hadir, Bu. Hadir. Terus hadir. Ini siapa? Yusuf. Iya. Akbar. Setelah ini siapa? Biar saya langsung atau langsung semua. Siapa ya? 2. Terus apa lagi ya? Adalah Mau Yusuf Faisal Akbar Anwari. Dir. Saya, Bu. Raihan Nur Khotami. Bu. Zulkarnain. Oh tadi kayaknya. Oh iya Diana. Sebentar ya. Saya yang ingat izin itu. Terus satunya itu. Nafi hadir, Bu. Oh ya Nafi hadir kan ya. Mana. Nafi. Mana tuh ya? Oh ya nih. Oh Kainaf.
Siapa lagi tadi yang izin? Udah sih, Diana aja. Berarti 2, masih 2, kurang 4. Kuncoro, Manik Dama Putra, Hadir, Bu. hadir. Brian Frega, Setia Pratama, Hadir, Bu. hadir. Fatahila Ahmad, Willy, Hadir, Bu. oh ya, William Kurniawan, Hadir, Bu. Amanda Amalia, Amanda hadir, Bu. Thomas, Thomas ya udah. Fahmi, Hadir, Bu. Akil, Hadir, Bu. terus Alfian, Hadir, Bu. Edo, oh ya tadi Edo izin. Anggara, Widan Satriawan, Rizvan, Hadir, Bu. Reza nggak ada. Ikomang, Hadir, Bu. Anwar, Hadir, Bu. Muhammad Ersan, Hadir, Bu. Andika tadi jaringannya gak bagus ini ya, apa ini terusan apa izinnya tadi Dika, lupa. Reza hadir, Bu. Oh, Kan di masalah. chat, Bu. Saya di chat tadi. Oh ya, astagfirullahaladzim. Oh iya. Waduh, ada ketawanya nih. Oke. Sorry. Saya sampai Andika tadi. Oke, Reza. Oh iya, di grup ya tadi Dika. Ya apa ini? Terima kasih, Bu. Andika tadi hadir nggak ya? Hadir nggak ya? Ahmad Sander. Oke. Kok gak muncul chat? Udah. Alan Herdiawan. Hadir, Bu. Fikri Bayhaki. Hadir, Bu. Rizal Irfansyah. Hadir, Bu. Swingli. Fikri hadir, Bu. Oh ya, Fikri, astagfirullah. Ya. Rizal Irfansyah, Swingli. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Febri. Hadir, Bu. Dani. Thomas hadir, Bu. Belum. Oh ini ya. Udah hadiran ya. Hadir lu. Saya tadi sampai mana tuh? Daninsyah. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Ya, Bu. Oke. Frenda Maulana. Frenda. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Haria Abimanyu. Iqbal nggak ada. Muhammad Nafiuddin hadir. Salva Wanda. Hadir, Bu. Ilham Yori. Hadir, Bu. Ardiansa Bisma. Hadir. Atau Muhammad Atorik. Di kamar mandi nih. Ahmad Yuridan. Beli kolak. Ya saya titip ya.
Iya, Andika tadi udah. Kemana toh Yuridan ini? Ahmad Fadli. Hadir, Bu. Oke, Fajar Indrawan. Absenku. Oh ya, oke. Hah? Oh ya, Farhan Yuko. Hadir, Bu. Safril Nizamuddin. Hadir, Bu. Leonard Julian. Hadir, Bu. Diana Sak. Akbar Atfa. Hadir, Bu. Raffi. Raffi Ahmad. Raffi Zulkarnain. Raffi Aulia Rahman Pakarati. Hadir, Bu. Oke. Saya jumlah bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas. Oke. Tugasnya saya sampaikan WA aja. Nanti ada contohnya di WA gitu aja ya. Haria. Nah gini nih loh. Haria. Hadir. Siapa lagi ini? Bentar. Haria. Beli kolak. Beli takjil. Ya wes. Bentar. Ya ini dikit aja. Mana tadi? Nah ini kayak gini ya. Contohnya nanti pakai Bizagi itu kalian buat gini. Jadi sebelumnya itu kan ada usernya kan. Siapa gitu ya. Umpama yang paling gampang itu kelompoknya Nafiuddin. Muhammad Nafi itu masakan ya, restoran ya, buatnya ada koki 1, koki 2, terus apa tuh? Ya yang makan itu siapa ya? User lah. Yang makan itu pasien apa? Ya, error apa ya? Yang makan di restoran customer. Astagfirullah, ada tulisannya juga di sini. Koki 1, koki 2, pelayan 1, customer 1. Nah, koki 1 start buat makanan. Koki 2 start buat minuman. Sama lagi tadi. Pelayan 1 start mengantarkan makanan setelah sudah buat makanan dari koki. Nah, customer 1 menerima makanan. Nah, sebelumnya sih pesan dulu ya sebenarnya. Nah, buatlah seperti itu. Nah, ini saya contohkan nanti. Gitu ya. Jadi tugasnya adalah buat standard operating procedure atau bukan SOP ya, buat sebuah proses, buat sebuah gambaran proses dari studi kasus yang telah Anda angkat bersama tim kemarin berdasarkan judul yang sudah disetujui pada diskusi kemarin. Jadi saya ulang lagi, tugasnya itu buatlah proses seperti ya salah satu aja namanya, buatlah proses umpama judulnya itu macam-macam kan ya, ada yang robotika seperti Reza. Nah, proses apa yang akan Anda angkat? Satu aja dulu contohnya. Nah, SOP itu gak boleh, maksudnya umpamanya SOP-nya yang mudah ya, yang SOP-nya ya yang dikit ada banyak prosesnya lah. Umpama yang tadi kelompoknya Nafi itu restoran ya. Nah, ada koki 1, koki 2, pelayan 1, customer 1. Nah, itu kan proses membuat makanan. Nah, kan ada sedikit ribetnya ya di situ ya. Coba buat sedetailnya gitu ya. Ada create job order tuh
the slave atau create order to apa pelayan tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Ya adalah create order ke pelayan, terus pelayan menyampaikan ke koki, dari koki 1 itu komunikasi ke koki 2. Nah, itu contohnya itu seperti ini. Jadi the process of customer, the process of pelayan 1, koki 1 dan koki 2 sampai mana umpama makanan itu udah ready dan dimakan sampai bayar. Nah gitu. Tapi pakai bizagi. Ini pakai bizagi. Itu umpamanya Reza, kelompoknya Reza, robotika. Apa Reza yang diangkat di dalam proses robotika itu? Umpama proses membuat apa, mengotomatiskan apa Reza? Di Android-nya kah? Mau kamu ini mamanya proses di kan itu mengotomatiskan kan, yang umpama proses 1 itu adalah dari apa tuh robotikanya dari mikrokontrolernya, berarti start on apa turn on dan saya enggak. Nah prosesnya dari mana dulu, buat apa tuh namanya, buat sistemnya dulu di PCB-nya atau on-kan dulu mikrokontrolernya kah, terus langsung dikomunikasikan ke Android-nya gitu. Terus dari Android ke user. Jadi kalau contohnya tadi ini umpama proses 1 itu proses untuk otomatisasi di mikrokontrolernya, terus yang user 2 itu adalah Android-nya. Nah, user 3 baru yang end user-nya. Jadi ini proses di PCB atau di Android, terus ini adalah usernya. Nah, gitu. Contoh lagi yang sulit itu kelompoknya Yori, ya kan? Itu ada logistik nggak ya? Ya logis yang disetujui kemarin itu logistik nggak sih? Jadi sampah itu pengumpulan sampah itu saya berusaha mengingat. Ya, sistem bank sampah kan. Nah, lumayan ingatan. Nah, sistem bank sampah kan. Nah, ada anggota, tukang angkut, pengepul, admin bank sampah. Nah, gitu. Berarti nanti di sistem proses di Bizagi ini berarti ada admin, admin bank sampah, pengepul, pengepul, tukang angkut. Nah, dari situ kemana dulu, baru kemana dulu, gitu. Jadi ada komunikasinya, gitu ya. Nah, sudah sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, nanti dikumpulkan di PDF gitu aja ya. Jadi filenya tadi nanti di-copy ke Word, terus di-convert ke PDF. Halo, cukup ya? Atau cukup? Atau yakin nggak ada yang tanya? Mungkin di grup aja ya. Wes, gitu aja dulu. Kalau begitu, saya terima kasih atas atensinya semua. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik saya sengaja maupun tidak sengaja. Semoga sehat selalu ya semua, sama-sama mendoakan, amin.
Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.